Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami, yaitu tentang yang berjudul jenis-jenis akad aplikasi akad pada produksi jasa layanan. Langsung saja ya, saya jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian akad. Akad itu mempunyai istilah perikatan yang digunakan dalam KUH Perdata. Dalam Islam dikenal dengan istilah akad. Akad dalam bahasa Indonesia itu menurut jumhur ulama mendefinisikan akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Dan sedangkan sebelum ada akad itu biasanya ada ikrar. Ikrar itu merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembentukan akad. Jadi ikrar itu menjadi suatu yang penting untuk akad ya. Ikrar ini berupa ijab dan qabul. Pengertian ijab sendiri yaitu suatu pernyataan dari seseorang dari pihak kedua. Ijab adalah suatu pernyataan dari seseorang pihak pertama untuk menawarkan sesuatu, dan kabul sendiri mempunyai arti suatu pernyataan dari seseorang pihak kedua untuk menerima atau mengabulkan tawaran dari pihak pertama. Apabila antara ijab dan qabul yang dilakukan oleh kedua pihak saling berhubungan dan bersesuaian, maka terjadilah di antara mereka terjadi akad ya maksudnya. Kemudian macam-macam akad bank syariah. Yang pertama yaitu akad pola titipan. Akad berpola titipan atau wadiah dibagi menjadi dua, yaitu wadiah amanah dan wadiah yad zamanah. Pada awalnya bentuk yad al-amanah, tangan amanah, yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan yad darnah, yaitu tangan penanggung. Wadiah yad darnah ini akhirnya banyak digunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan. Pengertian wadiah yad amanah sendiri yaitu secara umum adalah titipan murni dari pihak penitip kepada pihak penyimpanan, muwadi ya, yang disebut muwadi, yang mempunyai barang atau aset kepada pihak penyimpan yang disebut mustauda, yang diberi amanah atau kepercayaan. Kemudian yang kedua, wadiah yad zamanah. Dari prinsip yad al-amanah kemudian berkembang prinsip yad zamanah, yaitu tangan penanggung, yang menanggung berarti, yang berarti bahwa pihak penyimpan yang bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang atau aset titipan. Jadi wadiah yad zamanah itu yang bertanggung jawab atas barang yang dititipkan apabila terjadi suatu kerusakan atau suatu kehilangan. Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan sekaligus penjamin keamanan barang atau aset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak yang penitip untuk mempergunakan barang atau aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu. Yang selanjutnya B. Akad pola pinjaman. Satu-satunya akad berbentuk pinjaman yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah qorat dan turunnya qorodul hasan. Karena bunga dilarang dalam Islam, maka pinjaman qorat maupun qorodul hasan merupakan pinjaman tanpa bunga. Lebih khusus, pinjaman qorodul hasan merupakan pinjaman kebijakan yang tidak bersifat komersial tetapi bersifat sosial. A. Pinjaman qorat. Qorat merupakan pinjaman kebijakan tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang fugibel, yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya. Rukun dari akad qorat atau qorodul hasan dalam transaksi ada beberapa. 1. Pelaku akad, yaitu mutarib atau peminjaman. 2. Objek akad. 3. Tujuan
4. Sighah. Sedangkan syaratnya yaitu 1. Kerelaan keduanya belah pihak. 2. Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal. C. Akad pola bagi hasil. Akad bank syariah utama dan paling penting dan disepakati oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil dengan prinsip mudharabah. A. Musyarakah. Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih penguasa pemilik dana atau modal bekerja sebagai mitra usaha membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Musyarakah pada umumnya merupakan perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi. Meskipun demikian, perjanjian musyarakah dapat diakhiri dengan atau tanpa menutup usaha. Apabila usaha ditutup dan dilikuidasi, maka masing-masing mitra usaha mendapat hasil likuidasi atau sesuai nisabah persyaratannya. Apabila usaha terus berjalan, maka mitra usaha ingin mengakhiri perjanjian dapat menjual sahamnya ke mitra usaha yang lain dengan harga yang disepakati bersama. Rukun dari akad musyarakah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu A. Pelaku akad, B. Objek akad, C. Sighah. Syarat dari akad musyarakah yaitu akad harus dilaksanakan atau persetujuan para pihak tanpa adanya tekanan, penipuan atau penggambaran yang keliru dan sebagainya. B. Mudharabah. Secara singkat, mudharabah atau penanaman modal ialah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Rukun dari akad mudharabah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu A. Pelaku akad, yaitu sohibul mal. Pemodal adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis. B. Objek akad, yaitu modal, kerja, dan keuntungan. C. Sighah, yaitu ijab dan qabul. Sementara itu, syarat-syarat khusus yang harus terpenuhi dalam mudharabah terdiri dari syarat modal dan keuntungan. Syarat modal yaitu A. Modal harus berupa uang. B. Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya. C. Modal harus tunai bukan hutang. D. Modal harus diserahkan kepada mitra kerja. Selanjutnya akad jual beli. Jual beli atau perdagangan atau pernikahan atau trading secara terminologi fikih Islam berarti tukar menukar harta atas dasar saling ridho atau memindahkan kepemilikan dengan imbalan pada suatu yang diizinkan. Yang pertama, murabahah. Murabahah ialah istilah dalam fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang meliputi harga barang dan biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut. Rukun dari akad murabahah yang harus terpenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu yang pertama pelaku akad, yang kedua objek akad, yang ketiga sighah. Ada beberapa syarat pokok murabahah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan. Yang kedua, tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk presentasi tertentu dan dari biaya. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam yang ketiga, semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya. Yang keempat, murabahah dikatakan sah hanya ketika biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jasa perbankan syariah.
Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat fee atau komisi. Jasa perbankan tersebut antara lain: A. Wakalah atau perwakilan. Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu seperti pembukaan L atau C, inkaso, dan transfer uang. B. Kafalah. Kafalah merupakan pemberian jaminan dari satu pihak kepada pihak lain atau garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk mendapat sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahan. C. SAR, pertukaran mata uang. Pada prinsipnya jual beli valuatan asing sejalan dengan SAR. Jual beli mata uang yang sejenis ini penyerahan harus dilakukan pada waktu yang sama, spot. Bank mengambil valutan asing ini. Rahan, gadai, penyerahan suatu barang, harta, dan satu pihak kepada pihak lain sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang bagi pihak yang menyerahkan barang harta tersebut. Hiwala, penyerahan suatu barang atau harta dari satu pihak kepada pihak lain sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang bagi pihak yang menyerahkan barang atau harta tersebut. Selanjutnya, aplikasi akad pada produk jasa layanan. Dalam aplikasi perbankan, nasabah memiliki kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, antara lain: 1. Transfer, jasa yang diberikan bank untuk mewakili nasabah dalam pemindahan dana dari suatu rekening kepada rekening lainnya. Proses transfer uang ini adalah proses yang menggunakan konsep akad wakalah, di mana prosesnya diawali dengan adanya permintaan nasabah sebagai al-muwakil terhadap bank sebagai al-wakil untuk melakukan perintah atau permintaan kepada bank untuk mentransfer sejumlah uang kepada rekening orang lain. Kemudian bank mendebit rekening nasabah jika transfer dari rekening ke rekening, dan proses yang terakhir yaitu di mana bank mengkreditkan sejumlah dana kepada rekening tujuan. Berikut adalah beberapa contoh dalam transfer uang. 1. Wesel pos. Pada proses wesel pos, uang tunai diberikan secara langsung. Transfer uang melalui cabang suatu bank. Dalam proses ini, al-muwakil memberikan uangnya secara tunai kepada bank yang merupakan al-wakil. Namun bank tidak memberikannya secara langsung kepada nasabah yang dikirim, tetapi bank memberikannya kepada rekening nasabah yang dituju tersebut. Transfer melalui ATM. Pada proses ini, pendelegasian tidak secara langsung uang diberikan dari al-muwakil kepada bank sebagai al-wakil. Dalam model ini, nasabah al-muwakil meminta bank mendebit rekening tabungannya dan kemudian meminta bank untuk menambahkan di rekening nasabah yang dituju sebesar pengurangan pada rekening sendiri. Yang sangat sering terjadi saat ini adalah proses ketiga ini, di mana nasabah bisa melakukan transfer sendiri melalui mesin ATM. 2. Collection inkaso. Inkaso merupakan kegiatan jasa bank untuk melakukan amanat dari pihak ketiga berupa penagihan sejumlah uang kepada seorang atau badan tertentu di kota lain yang telah ditunjuk oleh si pemberi amanat. Di sini bank berlaku melakukan penagihan dan menerima pembayaran tagihan untuk kepentingan nasabah. 3. Penitipan, yaitu akad pendelegasian pembelian barang terjadi apabila seorang menunjuk orang lain sebagai pengganti dirinya untuk membeli sejumlah barang dengan menyerahkan uang dengan harga penuh sesuai dengan harga barang yang akan dibeli dalam kontrak wadiah. Yang keempat yaitu letter of credit. Letter of credit adalah surat pernyataan akan membayar kepada yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan importir atau eksportir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Syariah dalam pelaksanaannya dapat menggunakan akad-akad wakalah bil ujrah,
Akad murabahah, salam istisna, mudharabah, musyarakah, dan hawalah ijarah. Bagi letter of credit yang menggunakan akad wakalah, tugas wewenang dan tanggung jawab bank harus sesuai kehendak nasabah bank. Setiap tugas yang dilakukan harus mengatasnamakan nasabah dan harus dilaksanakan oleh bank. Atas pelaksanaan tugasnya, bank mendapat pengganti biaya berdasarkan kesepakatan bersama. Tugasnya bank mendapat pengganti biaya berdasarkan kesepakatan bersama. Pemberian kuasa berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah dan bank. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.